Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan dari ikhwah, banyak dari ikhwah yang meminta agar kita bahas pada pertemuan ini tentang kartu hutang. Ada judulnya kartu hutang di depan? Tidak ada kartu hutang, baik. Yaitu atau credit card. Baik. Seperti biasa, salah seorang ikhwan membaca, nanti akan kita bahas. Setelah itu baru kita diskusi atau tanya jawab. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid darin. Kartu kredit termasuk dalam bentuk riba dain pada masa modern adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional. Jelas, bank konvensional. Bank syariah nanti ada hukumnya berbeda. Terus definisi kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit. ya, kartu kredit biasanya ada pagunya, limit tertinggi yang bisa dia gunakan. Lewat dari itu tidak bisa dia gunakan. Terus dalam pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus. ya, berarti dia ada hutang, harus dibayarnya. Ketika dia bayar, tidak mesti harus bayar cash seluruhnya. Paham? Terus Tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan. ya, andai kartu ini digunakan sebanyak 10 juta, pagunya umpamanya 15 atau 20 umpamanya, digunakan 10 juta, bisa dia bayar sekaligus, bisa juga dengan dibagi 4 menjadi 2.500.500. Tapi kalau dibagi 4 ada pertambahan bunga. Seperti itu atau tidak? Terus Pada umumnya berarti dia akan membayar lebih dari 10 juta. Ya. Kalau dia bayar sekaligus sebelum 45 hari ada pertambahan? Tidak ada. Terus Pada umumnya pemegang kartu kredit tidak disyaratkan memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit kartu. ya, biasanya untuk menerbitkan kartu ini tidak mesti Anda harus ada simpanan, deposito atau tabungan di bank penerbit kartu. Artinya Anda tidak ada uang di bank itu. Bisa juga dia berikan, namun bank itu bisa mengeluarkan kartu utang kepada Anda yang bisa Anda gunakan. Ya, jelas ini. Kalau Anda ada uang di sana, uang Anda tidak akan terganggu gugat. Tetap jumlahnya nominalnya. Di sisi itu bank memberikan pinjaman melalui kartu kredit. Jelaskan ya. Jelas atau tidak? Terus. Jelas. Khusus untuk sebentar. Jelas banyak. Saya khawatir banyak yang punya sehingga jelas bagi mereka. Baik. Kalau nggak punya, yakin saya belum jelas bagi dia. Ya, alhamdulillah, saya nggak terlalu lagi menjelaskan. Terus Khusus untuk pemegang kartu kredit yang berdasarkan pengalaman bank tidak mempunyai kemampuan yang pasti untuk membayar. Biasanya pihak bank mensyaratkan pemegang kartu agar memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit. ya, terkadang ada beberapa nasabah yang pernah bermasalah. Ini terkadang bank tersebut mensyaratkan dia harus ada rekening di bank tersebut sebagai jaminan. Terus
Apabila pemegang kartu kredit tidak mampu membayar kredit, maka bank mempunyai hak untuk menggunakan rekening tabungan atau deposito untuk membayar atau melunasi tagihan. Ya, paham saya kira kan ya. Terus Kartu kredit jenis ini dinamakan kartu kredit berjaminan. Terus biarin aja, jangan dibaca, itu nggak perlu. Nggak akan ditanya malaikat Anda apa bahasa Inggrisnya, secure credit card gitu kali ya. Terus nggak apa-apa, nggak, malaikat nggak bakal nanya Anda kenapa nggak ada baca bahasa Inggrisnya. Yang penting tadi kartu kredit berjaminan, nah, udah cukup. Terus ini dia definisi dari kartu kredit. Setelah kita paham, akan kita lihat hukum secara syariat atau agama Allah Azza wa Jal, apakah ini halal atau tidak. Tapi yang jelas namanya kartu hutang. Bolehkah muslim berhutang? Ini sering pertanyaan saya tanyakan kalau tidak salah. Bolehkah muslim berhutang? Ada syarat atau mutlak boleh? Pertama, memang ada kebutuhan, tidak sampai darurat. Memang ada kebutuhan. Kedua, mampu membayar dengan ada aset yang bisa menutup kerugian ini, maaf, utang pada saat jatuh tempo pelunasan. Oleh karena itu, jangan ambil kartu ini sebagai identitas diri orang sukses. Biasanya kan identitas orang sukses ketika buka dompet, Masya Allah, kartu kredit A, B, C, D, sukses Anda, selamat. Ya akhi, dia berhutang Anda bilang sukses? Yang sukses orang nggak punya hutang. Ya, tapi ada keperluan seperti di beberapa negara untuk membayar, untuk bisa mendapatkan jasa pelayanan, atau untuk beberapa jenis transaksi harus menggunakan kartu kredit. Dikasih uang cash mereka nggak mau. Ada atau tidak? Ada, seperti hotel segala macam di beberapa negara, ya kan? Nggak mau dia. Uang cash nggak mau. Dikasih emas mau dia. Apalagi emas pasti nggak mau dia. Dia maunya yang ngutang. Wallah ta'ala. Ini berarti Anda ada kebutuhan. Kalau Anda jarang keluar negeri, bisnisnya dalam negeri saja dan tidak membutuhkan ini, ngapain dibuka kartu hutang ini? Baik. Terus mari kita lihat hukumnya dalam tinjauan syariat agama Allah. Fadhal ya akhi. Hukum kartu kredit. Ya. Dalam tinjauan fikih, kartu kredit merupakan gabungan dari 3 akad, yaitu qard, utang, kafalah, jaminan, dan ijarah. Ya. Di sini ada 3 akad. Qard, pinjaman. Siapa yang memberikan pinjaman? Bank memberikan, mukrid. Al-muqtarid yang meminjamnya siapa? Nasabah. Ada qard di sana. Terus kemudian ada akad kafalah, penjaminan. Kapan akad penjaminan ini? Pada saat Anda belanja atau menggunakan kartu tadi untuk membayar jasa atau barang, pembayaran barang dan atau jasa, Anda seperti yang tadi ada rekening di bank tersebut. Anda minta, katakan ambil dari rekening saya langsung. Berarti ngutang atau tidak? Ngutang atau tidak? Tidak, auto debit dengan rekening saya. Tetapi ada akad penjaminan. Ya atau tidak? Bank menjamin Anda di situ. Baik. Kemudian ada akad ijarah atau jasa. Bahwa bank dalam menerbitkan ini mereka minta jasa. Mereka minta jasa dalam bentuk annual fee, biaya tahunan. Iya atau tidak? Terkadang dia juga minta jasa ke merchant, ke para pedagang yang menerima kartu mereka sebagai alat bayar. Mereka minta sekian persen sebagai jasa samsarah, jasa membawa pelanggan.
Iya atau tidak? Oh, baik. Maka biasanya terkadang para pedagang mengatakan, Mas mau bayar pakai kartu debit atau kartu kredit? Kenapa? Apa bedanya? Bukan diskon. Kalau kartu kredit harga dinaikin dia, ya atau tidak? Hah? Kalau kartu debit harga normal. Kalau kita keluarkan ketika Mas saya beli ini harga pamannya tertera 1 juta. Anda keluarkan kartu kredit, sama harganya? Berapa? Dilebihkannya 5% karena akan membayar fee kepada bank. Faham ini? Di sini ada akad ijarah tadi. Terkadang memang harga tetap. Terkadang harga tetap berarti si pedagang mengurangi labanya. Nanti hukumnya berbeda ini. Berbeda antara pedagang mengurangi laba atau pedagang mencas fee untuk bank tadi dari si nasabah, si pembeli. Berbeda hukumnya nanti. Yang satu halal, yang satu haram. Satu riba, satu tidak. Fadhal Syekh. Untuk menjatuhkan hukum halal atau haram menggunakan kartu kredit harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun 3 akad tersebut pada kartu kredit. Ya. Akad qard pada kartu kredit. Pertama kita bahas akad qard dulu, terus. Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit utang oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu. Ya, terus. Dan dalam tinjauan fikih, akad kartu kredit juga merupakan qard atau kredit. Qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakannya, kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya. Terus digunakannya uang yang dibayar diberikan oleh bank tadi nanti diganti dengan uang juga. Qard namanya. Terus aplikasi qard dalam kartu kredit yaitu bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa, dan kemudian setelah jatuh tempo bank menagih utang tersebut dari nasabah. Ya, silakan Anda belanja di sana, saya yang bayar. Berarti si pembeli berhutang kepada bank. Jelas Anda ini? Terus hukum-hukum qard pada kartu kredit. Ya. Iuran keanggotaan. Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan hutang tunai, penarikan uang tunai, dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikit pun. Sebelum atau namanya taklufah fikliyah. Terus sebelum DSN Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fiqh Oki pada tahun 1986 dalam muktamar ketiga telah memfatwakan bolehnya mengambil imbalan atas jasa fasilitas yang diberikan kepada kreditur dengan syarat hanya sebatas biaya administrasi. Fatwa tersebut berdasarkan penjelasan para ahli fikih terdahulu bahwa jika seseorang berucap kepada orang lain, carikan aku pinjaman 100 dinar, dan jika engkau mendapatkannya akan aku berikan untukmu 10 dinar. Hal ini dibolehkan karena kemungkinan orang yang mencari pinjaman tersebut mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, maka uang 10 dinar tersebut sebagai imbalan jasa usahanya. Terus aplikasinya dalam kartu kredit, bahwa pihak yang memberikan kredit juga mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar iuran ke penyelenggara kartu kredit yaitu Visa atau Mastercard. terus
Dalam hal ini, bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikit pun dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk riba yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari akad qard. Kaidah fikih menyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Laba dari administrasi yang dihukum riba dapat diketahui dengan cara penerapan persentase dari jumlah uang yang ditarik. Misalnya, Bank A membebani pemegang kartu biaya administrasi penarikan sebanyak 20.000 ditambah 2,5% dari jumlah dana yang ditarik. Maka 2,5% dari jumlah dana yang ditarik adalah riba. Karena andai biaya itu murni administrasi, tentu tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang ditarik, akan tetapi biayanya tetap. Ya. Dalam ini kan akad qard. Bank memberikan pinjaman kepada pemegang kartu. Jelas? Lalu bank mengenakan biaya administrasi. Jelas ini? Atau apa? Annual fee namanya. Biaya tahunan untuk penerbitan, baik biaya kartunya, kemudian itu kan ATM dan segala macam program dan jaringan kan nyewa mereka kan ya. Ya atau tidak? Ini boleh ditagihkan kepada si pemegang kartu sebesar biaya real tanpa mendapat keuntungan. Itu secara teori. Secara praktiknya kita kan pusing. Real atau tidak dia mengambil biaya administrasi tadi? Ya atau tidak? Gampang. Gunakan kartu tersebut untuk menarik uang tunai. Coba tarik 1 juta dengan 10 juta. Lihat biaya administrasinya. Sama atau berlebih? Sama atau berbeda? Kalau berbeda berarti bukan biaya administrasi. Karena administrasi untuk menarik 1 juta dengan 10 juta apa bedanya? Nggak ada kan? Kertas biaya semuanya sama pasti. Ketika berbeda, oh kan angka nominal berbeda, berarti dikaitkan dengan nominal dia adalah bunga. Kalau bunga riba sudah. Kalau umpamanya dalam contoh seharian, A meminjamkan kepada si B, dia masih bertetangga lama atau pernah berteman lama, tapi si B ini tinggalnya jauh dari tempat si A. Ya, kebetulan di tempat masing-masing mereka ATM programnya lagi bermasalah. Si A bilang, si B nelfon, dia butuh pinjaman 5 juta, satu dan hal kebutuhan mendesak. Kata si A, silahkan kamu datang kemari. Kata si B, ya udah tolong kasih aja pakai Gojek atau apa yang aman kan, ngasih uang 5 juta sampai ke tempatnya pakai Gojek aman? Anggap aman, tenang. 5 juta. Anggap aman. Ya. Sekarang yang menanggung biaya transportasi siapa? Yang minjam atau memberi pinjaman? Yang minjam. Biaya administrasi itu, iya kan? Biaya administrasi. Hutangnya nanti dibayar 5 juta ditambah biaya Gojek. Anda transfer Gojek tadi umpamanya 50.000, berarti bertambah 5 juta 50.000. Apakah 50.000 riba? Tidak, karena ini biaya murni administrasi. Paham? Kembali kepada permasalahan kartu kredit tadi. Annual fee atau biaya administrasi tadi untuk hal yang memang dibutuhkan, pembuatan kartu, kemudian pemeliharaan kartu dan sistem dan segala macam, sebesar biaya itu dia akan kumpulkan. Bagaimana dia menghitung umpamanya ini biaya real atau tidak? Berbeda dari bank ke bank. Dia hitung dari skala besar, berapa semua pengguna kartu mereka, berapa biaya keseluruhan total dibagi sebesar pemegang kartu. Maka berbeda antara bank syariah B dengan A yang murni ya. Syariah B dan A annual fee-nya masing-masing berbeda, tergantung banyak sedikitnya para pemegang kartu. Paham sampai di sini? Kalau itu real biaya, boleh sama dengan yang pinjam tadi, boleh atau tidak? Menentukan biaya real atau tidak seperti tadi. Coba tarik uang.
Kalau ditarik uang sama antara 1 juta dengan 10 juta, biaya administrasinya ini berarti biaya administrasi. Tapi kalau berbeda, dia bukan administrasi berarti. Selain administrasi ada pertambahan bunga, maka bakar kartu ini. Karena ada riba. Atau kembaliin ke banknya. Atau selesai tutup. Karena sudah ada riba di awal. Jelas? Terus. Bunga pembayaran angsuran. Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam masa tangguh. Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika pelunasannya tidak melewati masa tangguh. Juga bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar persentase tertentu. Biasanya berkisar antara 10-30% dari saldo kredit yang telah digunakan dengan tingkat bunga tertentu. Biasanya 1,59%, 1,75% atau 1,95% per bulan dari jumlah kredit. Ya, kalau Anda bayar 45 hari selesai urusan. Tidak ada pertambahan, begitu kan ya? Kalau Anda cicil dengan 3 kali angsuran, 2 kali angsuran, akan ada pertambahan bunga per bulannya sekian. Ini pertambahan bunga ini sekarang apa namanya? Anzirni azidka, riba yang kedua. Beri aku masa tangguh, maka akan aku bayar berlebih. Terus. Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah riba yang diharamkan, yaitu menambah jumlah utang karena bertambahnya waktu angsuran pembayaran. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah, tambah tempo waktu pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang. Ya, sama persis dengan sistem riba di masa jahiliyah. Ini riba yang keberapa dalam kartu kredit tadi? Yang kedua. Terus. Denda keterlambatan atau penalti. Pemegang kartu yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo tenggang waktu yang diberikan bank akan dikenakan denda keterlambatan dalam jumlah tertentu. Biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan tambah bunga angsuran. Misalnya A pemegang kartu kredit bank B terlambat melunasi kredit yang telah digunakan sebanyak 33 juta rupiah. A harus dia memakai 33 juta rupiah. Terus A harus membayar setiap bulannya 30% dari saldo, sama dengan 10 juta tambah 1,95% sama dengan 195.000 bunga angsuran tambah 2,5% sama tadi dengan bunga tambah bunga angsuran tambah bunga denda keterlambatan 2,5%. Paham? Terus sama dengan 250.000 denda keterlambatan. Total yang harus dilunasi per bulan menjadi 10.355.000. Ya, dari uang yang diterimanya 10 juta 345.000 per bulan dari 10 juta tadi. Terus hukum denda keterlambatan ini adalah riba, sekalipun dana tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan jual beli kredit. Ya, terus akad kafalah pada kartu kredit. Ya. Dalam kartu kredit terdapat juga akad kafalah. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, makful anhu. Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada marchand pedagang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Bank penerbit kartu menarik imbalan fee dari pemegang kartu atau jasa penjaminan yang diberikannya. Imbalan atas jasa kafalah ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya. Fatwa nomor 11 DSN MUI 4/2000 tentang. Tahu kan jasa penjaminan ini? Anda belanja ke sana kan terkadang nggak langsung dicas dari uang bank penerbit kartu, dijamin dia dulu saja. Dia minta atas jasa penjaminan ini. Terus Fatwa nomor 11 DSN MUI 4/2000 tentang kafalah yang berbunyi, ketentuan umum kafalah, dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan fee sepanjang tidak memberatkan. Fatwa nomor 54 DSN MUI 10
2006 tentang syariah akad yang berbunyi akad yang digunakan dalam syariah akad adalah kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin, kafil bagi pemegang kartu terhadap marchand atau semua kewajiban bayar dain yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan marchand dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee ujrah kafalah. C. Fatwa nomor 57 DSN MUI 5/2007 tentang letter of credit dengan akad kafalah bil ujrah yang berbunyi L atau C LC sama LC. Dengan gelar antum nanti. Akad kafalah bil ujrah adalah transaksi perdagangan. Enggak beda-beda. Kalau antum lisans, kalau ini letter of credit, ini riba, antum enggak riba, antum ustad pengaram riba. Terus akad kafalah bil ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad kafalah dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee itu ujrah. 3 fatwa DSN yang membolehkan memperoleh ujrah atau fee atas jasa kafalah sangat kontroversial sekali karena tidak seorang pun dari ulama madhab yang membolehkan perolehan ujrah atas jasa kafalah. Paham ini? Tadi dia kan belanja, ngutang di sini. Paham? Dia kan belum, Anda ngutang ke B. B belum tentu mau ngutangin Anda. Tapi si B bilang, "Tolong hadirkan penjamin." Dia bilang, "Ustaz Irwandi." Dia telepon, "Ustaz, ini si fulan berhutang ke saya." Katanya Ustaz sebagai penjamin. "Siap Ustaz." Alhamdulillah saya siap. Berpahala atau tidak saya? Berpahala. Apa fungsi saya ini? Dia bilang besok saya bayar jam 3 sore. Jam 3 sore dia nggak datang. Si pedagang akan nelfon saya atau tidak? Ustaz, itu yang antum jamin kemarin dia belum bayar. Alhamdulillah, tolong nomor rekening Anda saya transfer sekarang. Paham? Saya bayarkan hutang dia. Berarti satu saya pemberi pinjaman kepada dia atau tidak? Kalau saya kenakan dia fee, ya Anda nggak bisa belanja di sini kalau tidak jasa penjaminan saya. Paham? Saya minta fee sekian persen dari biaya belanjanya, nominal belanja. Dan Anda dia belanja 10 juta, saya bilang 5%. Berapa berarti itu? 50.000. Ya 50.000. 50.000 saya minta. Saya minta 50.000. Riba atau tidak? Kata DSN tidak. Kata Anda? Riba ya akhi. Karena kan saya pinjamin uang dia 5 juta, nanti saya tarik 5 juta ditambah 50.000 sebagai jasa penjaminan tadi. Bukan jasa penjaminan, ini riba. Kecuali saya nggak bayarkan, berarti saya nggak minjamin ke dia. Profesor Dr. Abdurrahman bin Shalih Al-Atram, Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah di Rabitul Alam Islami, beliau katakan, saya tidak temukan pendapat seorang pun ulama klasik yang menghalalkan fee dari jasa kafalah tadi, karena ini ribanya paling jelek. Saya baru jamin saja dapat fee, belum saya bayarin hutang, belum minjam, kan belum minjam dia kan ya, sudah dapat fee yang riba tadi. Kalau riba bunga yang biasa sudah dipakai uang baru bayar berlebih. Paham anda ini? Itu yang beliau katakan. Tapi aneh saja Dewan Syariah Anda mengatakan boleh. Oleh karena itu saya nukil di sini pendapat seluruh mazhab para ulama, Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, Hambali, semuanya mengharamkan fee dari akad kafalah tersebut. Dan kartu tadi mengandung akad kafalah. Terus baca ya. Berikut ini pendapat ulama-ulama madhab. Pendapat ulama madhab Hanafi, Ibnu Nujaim wafat tahun 970 Hijriah berkata, seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki dua bentuk. Satu, imbalan tidak disebutkan atau disyaratkan dalam akad, maka hukum imbalannya tidak sah, namun akadnya tetap sah. Dua,
imbalan disebutkan atau disyaratkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah. Tidak sah kata mazhab Hanafi. Terus Pendapat ulama madhab Maliki, para ahli fikih dalam madhab Maliki menghukumi akad kafalah dengan imbalan tidak sah tidak atau sah fasid, juga kata Maliki. tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad-Dasuki wafat tahun 1230 Hijriah berkata, kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah. Haram. Terus Pendapat ulama madhab Asy-Syafi'i, ini Syafi'i ya akhi. Apa kata ulama Syafi'i? pendapat para fuqaha dalam madhab Asy-Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam madhab Hanafi, yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalah tidak sah. Tidak sah. Tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela, maka akad kafalahnya sah, namun imbalannya tidak sah. Tidak sah juga imbalannya. Terus apa kata Al-Mawardi wafat tahun 450 Hijriah berkata, jika seorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan dan imbalannya tidak sah, dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah. Ya. Hambali, pendapat ulama madhab Hambali, para ahli fikih dalam madhab Hambali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah wafat tahun 620 Hijriah berkata, jika seseorang berkata kepada orang lain, jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 1000, akad ini tidak dibolehkan. Terus pernyataan para ulama dari berbagai madhab di atas didukung oleh hasil keputusan Muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih Oki yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12 yang berbunyi, innal kafalata hiya aqdu tabarru'in yuqsadul irfaq wal ihsan wa qad qarrara al-fuqaha adab al-zawaji akhdhil 'iwadi 'ala al-kafalati li'annahu fi halati ada'il kafil mablagh ad-diman yushbihu al-qard alladhi jarra naf'an 'ala al-muqridi wa dhalika mamnu'un syar'an. Akad kafalah adalah akad tabarru', cuma-cuma, dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujrah atau fee atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung. Hal ini menyerupai qard atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman, dan ini dilarang oleh syariat karena riba. Jelas Anda itu? Juga dituangkan dalam buku. Sebentar, sampai jam berapa kita panitia? Sampai jam berapa kajiannya? Selesai kajian jam maghrib. Selesai kajian maghrib. Sampai jam 5. Pas jam 5 berhenti. Tanya jawab pas jam 5. Pas jam 5 tanya jawab. Tanya jawab sampai jam berapa? Jam Qobel maghrib. Sampai malam. Sampai jam berapa? Jam setengah 6.30. Berarti 30 menit tanya jawab. 30 menit tanya jawab. Penjelasannya sampai jam 5. Atau kita baca aja, selesai penjelasan kartu kredit, nanti kita masuk tanya jawab. Terus. Ini panjang juga, dan memang panjang. Terus. Juga dituangkan dalam buku panduan Lembaga Keuangan Syariah Internasional Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang disusun oleh AAOIV dalam Mikyar ad-Dhamanat pasal 315 yang berbunyi, la yajuzu akhdhul ajri wala. Langsung bahasa Indonesia aja Syekh, biar cepat. Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujrah fih sebagai imbalan atas jasa kafalah. Tidak boleh. Enggak boleh tadi. Ini Dewan Syariah Dunia yang berpusat di Bahrain, yang terdiri daripada ulama fikih sedunia mengatakan enggak boleh mengambil fee. Dewan Syariah Indonesia bilang boleh. Terus. Karena para ulama telah ijma atau sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh, dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan
pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu, kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminnya, maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atau jaminan, karena ini bentuknya adalah qard, dan tidak boleh mengambil imbalan atas qard, dan itu adalah riba. Terus dalil-dalil yang mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Para ulama mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini berdasarkan dari dalil berikut. Satu, ijma, konsensus para ulama. Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak dibolehkan. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Munzir, wafat tahun 319 Hijriah, dalam bukunya Al-Ishraf. Ia berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-hamalata bi ju'lin ya'khudhuhu al-hamilu la tahillu wa la tajuz. Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan. Al-Hattab, ulama madhab Maliki, wafat tahun 954 Hijriah, berkata, wala khilafa fi man'i dhamani bi ju'lin. Akad kafalah dengan persyaratan ujrah atau fee disepakati oleh para ulama, hukumnya tidak dibolehkan. Ar-Rumi, ulama madhab Maliki, wafat tahun 1230 Hijriah, berkata, wa ajma'u ala anna al-hamalata bi ju'lin ya'khudhuhu al-hamilu la yahillu wa la yajuz. Para ulama sepakat bahwa akad kafalah dengan imbalan yang diterima oleh kafil tidak halal dan tidak boleh. Ijma' thabit yang dinukil oleh para ulama di atas merupakan dalil terkuat dalam persoalan ini, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu usul fiqh. Ijma' itu dalil lebih kuat daripada dalil Al-Quran. Paham ini? Paham? Karena ijma' madul istidlalnya jelas ini haram. Kalau Al-Quran butuh dalil kaidah perantara, dinamakan kaidah usul fikih. Kalau ini enggak, langsung ini haram, ini halal. Oleh karena itu, dan ijma' enggak mungkin kecuali ada sumber Al-Quran dan hadisnya. Paham Anda ini? Tetapi ketika mereka semuanya sepakat, tidak ada khilaf di antara para ulama, ini ijma' lebih kuat daripada menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Terus, bukan maksudnya pendapat para ulama di atas Al-Quran, tidak, dia sumbernya Al-Quran dan Sunnah juga. Tetapi ketika mereka berpendapat semuanya salat wajib, cukup. Lalu nggak perlu tanya apa dalil salat wajib, nggak perlu. Semua para ulama mengatakan salat wajib. Terus. Kaidah fikih menyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Hakikat akad kafalah adalah pihak penjamin atau kafil bersedia membayar hutang makful anhu, pihak yang dijamin, kepada makful lahu, pihak orang yang berpiutang. Maka jika kafil membayar hutang makful anhu kepada makful lahu, posisi kafil berubah menjadi mukrid, seperti yang kita jelaskan tadi terus kepada makful anhu. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad kafalah, maka kafil yang sudah berubah fungsi sebagai mukrid nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat, yaitu imbalan akad kafalah. Cukup saya kira. Sekarang tanya jawab. Saya bertanya dulu, nanti Anda jawab, baru nanti Anda bertanya, saya jawab. Kalau saya bertanya, Anda jawab, kalau betul dapat hadiah. Kalau Anda bertanya, saya jawab, kalau betul salah tidak ada hadiah. Baik. Siapa yang mau hadiah? Saya tanya, silakan berdiri. Iya, setelah Anda berdiri, pertanyaannya saya sampaikan. Silakan. Silakan. Mudah insyaallah pertanyaannya. Silakan. Silakan, siapa yang mau berdiri? Berdiri dekat mic. Silakan. Bismillah. Maju aja, berdiri aja. Bismillah ya. Silakan, silakan. Silakan. Astagfirullah. Jangan ditawakan. Pertanyaannya gampang insyaallah. Silakan, silakan. Afwan. Silakan. Cepat. Anda tadi berdiri, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya, apa hukum kartu kredit? Haram, Ustaz. Masya Allah. Silakan ambil hadiahnya. Gampang kan?
Ini juga hadiah. Gede akhi, pilih yang gede. Pilih satu. Mau yang gede boleh, yang kecil boleh, sedang-sedang boleh. Masya. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Allah barik. Allah barik. Peserta kedua silakan. Silakan peserta kedua. Hah? Untuk akhwat juga ada nanti. Bismillah. Peserta kedua. Di situ. Bismillah. Fadhal ya akhi. Enggak, anak enggak berusaha. Jangan seuzon dengan saya antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata teman tadi kartu kredit haram. Sebutkan dari banyak dalil yang kita baca. Sebentar. Dari banyak dalil, berarti cuma satu aja, nggak saya minta semuanya. Satu aja yang mana kira-kira bahwa mungkin ada hadis. Kalau hadis boleh terjemahannya. Kalau Quran jangan pakai terjemahannya. Hadis saja yang menyatakan bahwa kartu kredit itu adalah haram. Tadi sudah kita baca banyak ya akhi. Lupa Ustaz. Lupa saya Ustaz. Lupa. Ada berapa akad dalam ini, dalam tinjauan fikih? Ada berapa Ustaz. Akad? 3. Sebutkan satu saja. Qad. Masya Allah. Ya. Perlu minta penjelasan atau cukup? Cukup apa? Akad qad, betul. Silahkan. Yaitu pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Fadal, pilih mana aja. Fadal ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Penanya ketiga silahkan. Silahkan. Ini udah dapat hadiah, dia selesai urusannya. Fadal situ, silahkan cepat ke situ. Penanya atau yang ditanya? Peserta, bukan penanya. Peserta ketiga. Peserta yang akan ditanya, bukan penanya dulu. Dikatakan di antara akad dalam kartu kredit ada qard, pinjaman. Pinjaman ini halal atau haram yang prakteknya yang terjadi dalam kartu kredit tadi? Qard. Apa namanya? Qard. Diulang. Pertanyaan saya, tadi kata teman Anda dalam akad kartu kredit ada akad qard, pinjaman. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Pinjaman ini dalam praktiknya adalah pinjaman yang halal atau pinjaman yang haram? Untuk di bank konvensional pinjaman yang qard itu haram Ustaz. Haram. Karena ada haram, betul. Cukup, jangan tambahkan. Karena apa? Ya, karena di bank konvensional itu menghalalkan riba malah. Karena ada pertambahan baik nilai dalam kalau dibayar dengan cara cicil, diangsur, atau ada denda keterlambatan. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya betul. Silakan ambil hadiah. Saya iya. Allah barik. Silakan ambil hadiah ya, masya Allah. Barakallah. Dan nikah tuh. Itu kiat-kiat menghidupkan nikah. Satu ya. Satu ya. Baik. Allah barik fiik. Mabruk. Baik. Ini nanti lain lagi hadiahnya ya. Baik. Ini bagaimana panitia? Saya yang bacain atau panitia yang bacain? Ada. Yang tanya langsung nanti atau gimana, Syekh? Sekarang dari kertas itu pengen langsung. Pertanyaannya satu Ikhwan, satu Ahwat, satu kertas. Iya dah. Nah, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya berdiri depan mic. Ngantri depan mic. Nah. Satu dulu Ikhwan. Satu Ikhwan, satu Ahwat, kemudian satu kertas.
Silakan. Yang awak juga siap-siap. Langsung pertanyaan. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya mengenai pembagian hasil usaha. Pembagian Hasil usaha. taib. Ana ditawarin teman Ana untuk usaha kambing kurban. Belum mulai usahanya kan? Belum. Anda ditawarin modal Enggak, atau jadi apa? saya ditawarin untuk menyediakan kambingnya saja. Kalau teman pemeliharaannya. kalau teman Ana sudah punya kandang dan pemeliharaannya, Ustadz. Sebentar. Yang memelihara Anda. Kenapa? Yang memelihara siapa? Anda. Teman-teman Ana. Anda uangnya Saya hanya menyediakan kambing aja. menyediakan kambing. Ya. Dia yang melihara. Iya. Ya, Dengan terus? kandangnya juga semua. Tapi di dalam kandang itu sudah ada kambing dia juga gitu, Ustaz. Kambing Jadi, dia juga sudah ada, Anda ada, numpang jadi- kambing Anda tolong dipelihara. Iya, jadi ya, menyediakan beberapa kandang aja yang kosong, anak kasih kambingnya gitu. Ya. Kesepakatan bagi hasilnya belum ada. Belum ada. Ya. Nah, kemudian berapa? Biasanya berapa untuk pemelihara, berapa untuk pemilik kambing pertambahannya? Oh, nah itu yang saya belum tahu. Enggak, biasanya berapa? 50-50 atau berapa? Biasanya berapa? Saya kurang tahu. Enggak masalah, Anda tawarkan ke dia, dia mungkin tahu. Biasanya Katakan kepada yang- dia, teman bukan Ana- dari anak, tapi dari pertambahan. Ini kambing saya masukkan kepada Anda perkiraan harga, atau saya beli tadi harganya 2 juta umpamanya. Umpama 1 ekor. Anda masukin 5, berarti 10 juta. Silahkan Anda, tolong Anda rawat. Nanti semakin dekat Idul Adha kita jual. Kelebihan dari 10 juta kita bagi 50% untuk Anda, 50% buat saya. Umpamanya terjual masing-masing dengan harga 2 juta, 3 juta umpamanya. Terjual berarti 30 juta. Pertambahan dari uang tadi berapa? Dari modal 10 juta. Dibagi 2, 5 juta untuk Anda, 5 juta untuk dia. Berarti Anda terima uang 25 juta, dia uang 5 juta. Paham? Paham? Sampai di sini paham? Belum apa, tapi mengenai yang dia tawarkan itu dengan semuanya termasuk kandang-kandangnya sudah. Gak paham saya. Apa? Gak dengar Pak. Kenapa Pak? Dari modalnya teman Ana itu sudah diperhitungkan juga di situ, Ana. Modal dia? Iya. Enggak diperhitungkan. Ini nggak diperhitungkan ya. Karena modal Anda adalah kambing, modal dia adalah perawatan. Paham? Dan bagi hasil 50-50. 50-50. Iya, kalau modal dia diperhitungkan, nanti bagi hasilnya 50-50 tentunya. Modal Anda jauh lebih besar. Kemudian kerugian 100% Anda yang tanggung. Dari 10 tadi mati 3. Yang ini 3 ini dia tidak dapat juga 5 jutanya. Maaf, tidak juga dapat 500 ribunya, Anda juga tidak dapat 500 ribu. Yang dapat 500 ribu Anda dan dia hanya dari 7 ekor yang hidup. Paham? Paham Pak? Allah barik fiik. Kecuali ada unsur kelalaian dia. Kambing dia diberikan tempat yang aman dan nyaman, pakai AC. Kambing Anda kehujanan. Kambing nggak kuat hujan kan ya? Nggak kuat hujan kan? Pilek kambing Anda. Mati, itu dia harus tanggung kerugian. Tapi kambing Anda sama dengan kambing dia, semua fasilitasnya dan semua jenis makanannya sama. Kambing Anda mati, kambing dia nggak mati, ya. Dia tidak menanggung 1 sen pun kerugian. Paham Anda ini Bapak? Jadi yang saat ini yang ditawarkan teman anak itu 6535 itu masih masuk 35 buat siapa? saya. Yang di Bilang anak. ke dia, modal saya 100 juta, 10 juta ini, modal kamu berapa paling? Karena menurut teman anak itu Kalau dia modalnya, ingin juga real, modal dia berapa coba? modalnya buat kandang 300 juta. 300 juta buat kandang. Kandang. Kandang itu selama-lamanya buat dia atau hanya untuk karena 10 ekor kambing ini? Selama-lamanya. Setelah itu, ya selama-lamanya, berarti jangan hitung 300 jutanya. Paham? Yang dihitung adalah biaya jasa kambing ini berapa lama akan Pelihara. dirawat dia, berapa lama akan dirawatnya?
Ya tergantung. Mungkin kalau sebelum saat mulai puasa ini ya mungkin sudah 3 bulan lah. 3 bulan. Iya. Sewa 3 bulan dihitung, jangan bikin harga tanah, harga kandang itu bisa ratusan juta. Apalagi kalau tanahnya 2 hektar. Paham ya Pak? Nah, Insyaallah. sekarang hanya biaya kebutuhan kambing, karena kambing dia kan banyak. Dia hitung ratusan juta tadi karena kambingnya dia banyak. Sedangkan Anda hanya sekitar 10 ekor. Anda berapa kambing Bapak diserahkan ke dia? Mungkin sekitar 100 ekor. 100 ekor kambingnya dia? Mungkin sama juga karena memang kandangnya besar, Ustaz. Apa? Kapasitas kandangnya 200 ekor. 200 ekor. Dia setengah, Anda setengah. Ya. Ya. Dia setengah, Anda setengah, berarti modal dia adalah jasa kandang selama 3 bulan. Kemudian biaya makan selama 3 bulan. Ya, kalau Anda minta seseorang, Anda sewa kandang, ada gaji seseorang untuk cariin rumput dan mengelola dan merawatnya, berapa biasanya biayanya? 2.500 per hari per ekor. Berapa semuanya biayanya? 2.500 kali 100 berapa? 250.000 ya. 250.000 cuma 3 bulan. Per ekor per hari. Enggak tahu saya. Selama 3 bulan tadi perkiraan aja berapa? Perkiraan per hari per bulan ya lupa. Mungkin per bulan gitu ya. Paham nggak maksud saya Pak? Iya. Kalau paham udah. Masalah teknisnya nanti dibicarakan dengan dia. Dengan syarat kerugian seluruhnya, kalau tanpa ada kesalahan dia, bapaknya nanggung. Itu karena risiko Anda tinggi. Risiko dia kalau kerugian nggak ada ruginya dia. Ya, kandangnya nggak bakal hilang, rumputnya nggak bakal berkurang. Jelas. Allah barik fiik. Ibu-ibu silakan satu. Bapak dia giliran, satu bapak, satu ibu, satu kertas. Ibu-ibu silakan nomor 1. Ibu-ibu antrian 1 silakan, yang langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya sendiri sih punya kartu kredit. Saya gunakan karena kan saya sering backpacker. Saya gunakan untuk kayak pembayaran hotel ke luar negeri yang membutuhkan kode belakang di kartu kredit tersebut. Berarti ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan. Nah, apakah itu diperbolehkan? Kebutuhan diperbolehkan berhutang, iya. Tapi hutang yang halal, bukan hutang riba. Tadi ada ribanya atau tidak? Ada. Bagaimana cara solusinya agar tidak ada riba? Ya, bilang ke dia auto debit dengan rekening saya. Langsung dipotong dari rekening. Berarti ada pinjaman? Tidak kan? Iya. Ada keterlambatan? Tidak juga. Maka bilang ke dia, ini persyaratan denda keterlambatan saya nggak mau saya coret. Karena kan auto debit dengan rekening saya. Oke. Ya. Iya. Tapi mau nggak dia? Itu dia. Dia nggak mau. Padahal dia dapat uang cash, dia nggak mau. Dia ingin Anda terlambat dapat untung dia. Tapi coba. Semoga dimudahkan Allah. Lalu yang kedua dan terakhir Pak Ustadz. Maaf Ibu. Satu pertanyaan aja. Makasih. Assalamualaikum. Mundur lagi ke belakang, ambil antrian baru. Sekarang dari kertas silahkan. Ini ada pertanyaan. Jika si A ingin membeli suatu barang dengan cicilan 0% dengan kartu kredit, tetapi kartu kredit yang digunakan adalah milik si B, jadi si A membayar ke si B per bulannya dengan jumlah yang sesuai dengan harga jual barang tersebut tanpa bunga, bagaimana hukumnya? Tanpa bunga di awal tadi gak ada masalah, boleh. Tetapi denda keterlambatan tetap ada atau tidak? Perjanjiannya ada? Pasti ada. Anda katakan saya tidak terlambat, betul Anda tidak terlambat, tapi Anda setuju nggak perjanjiannya?
Setuju. Ini riba ya akhi. Allah harrama riba, Allah mengharamkan riba, Anda setuju. Ini sudah berdosa ketika Anda tanda tangan setuju. Paham? Jelas? Allah barik fikum. Sudah terjawab pertanyaannya tadi itu? Pertanyaannya sudah terjawab tadi Ya, kan ya? ya. Silakan yang Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz. wabarakatuh. Saya mempunyai kartu kredit yang lumayan, Ustadz, dan Apa? alhamdulillah Ulangi. saya mempunyai kartu kredit yang lumayan banyak maksudnya. Dan alhamdulillah saat ini macet semuanya, dan alhamdulillahnya sebagian besar sudah terbayar, Ustadz, dengan cara saya menahan pembayaran selama mungkin dengan harapan mendapat diskon sebesar-besarnya pada saat saya mempunyai uang gitu, Ustadz. Jadi pembayarannya saya tahan misal setahun gitu, dari 10 juta yang saya pakai, bank menawarkan bisa 5 juta, bisa 4 juta dengan sekali bayar lunas. Apa hukumnya, Ustadz? Boleh atau tidak saya menunda seperti itu? Dengan memang bukan karena saya mampu terus saya nggak mau bayar gitu, Ustadz, karena saya nggak ada uangnya, jadi saya tunda selama Anda melambatkan bayar hutang bukan karena nggak mampu kan? Gimana, Ustadz? Sorry? Dilambatkan bayar hutang karena mampu, Karena tidak mampu. Karena keadaan, Ustadz. Karena tidak mampu boleh. Ya. Kalau karena mampu, kata Rasulullah, matalul ghani zulmun. Orang yang menunda pembayaran hutangnya adalah berbuat zalim. Sekarang alhamdulillah Anda tidak mampu, terlambat. Lalu dia nego dan minta potongan sekian dan dia setuju. Kadang dia yang menawarkan kan ya? Ya. Ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau diputihkannya semuanya. Amin. Allah barik fiik. Terima kasih, Ustadz. Allah barik fiik. Ya. Ya, Ahwat. Ibu-ibu silakan akhwat. Antrian 3. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya transaksi falas? Apa Ibu? Transaksi falas, Falas itu apa? tukar mata uang asing. Saya menerima jasa transfer gitu Pak Ustaz. Gimana bentuknya ini Ibu? Ketika anda kata saya contohnya teman saya mau beli mata uang Cina. Teman Ibu beli mata uang Cina ke siapa? Ke Ibu? Ke saya, ya. Nah, Ibu punya mata uang Cina? Saya tidak nyetok, tapi teman saya yang punya stok gitu. Jadi saya ngambil lagi dari teman saya. Ngambil tuh gimana? Dicuri, diapain? Maksudnya melalui saya. Jadi saya menentukan harga sekian. Terus teman saya sudah dihitung sekian. Terus saya yang rupiah kan teman saya udah ngasih nih Pak. Teman ini mewakilkan tolong jualin gitu atau tidak? Tidak. Lalu gimana cara ngambilnya? Tapi kan saya menerima terlebih dahulu rupiahnya. Ibu kan harus menyerahkan mata uang Cina ke orang kan ya? Iya. Ya. Tapi syaratnya rupiah sudah di tangan saya baru ada transaksi gitu Pak. Setelah orang yang dari Ibu beli mata uang, baru Ibu beli uang Cinanya. Iya. Pada saat orang itu beli, Ibu belum punya uangnya. Iya, tapi sudah booking lah sebelumnya sudah booking ke yang Saya tahu booking, tapi belum punya. belum. Iya. Boleh menjual barang yang bukan milik Anda? Tidak. Tidak. Solusinya gimana Pak? Nah, sebentar dulu, tidak boleh ini. Oh iya, tidak boleh. Ini riba dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang belum jadi milikmu. Ya. Tapi Sebentar, ini sering terjadi. Para pedagang umumnya, jangankan mata uang, pedagang kain, busana, sepatu, apapun. Ketika ada orang beli, Pak, saya mau jual baju koko yang itu, saya mau beli, mau saya bagi-bagiin ke orang jamaah masjid saya. Saya mau pesan ukuran L 100 pieces, 100 lembar. Ya, dia tahu bahwa yang ada sekarang di gudangnya hanya sekitar 10 pieces. Kurang berapa? 90. Tetap dia jual 100 atau 10? 105 dia jual loh. Enggak 100.
Tetap dia jual 100. Bagaimana cara dia? Dia telepon suppliernya, ada 90 pieces di ukuran ini. Oh ada. Deal ya, saya kirim transfer uang sekarang ya. Sudah akad atau belum? Sudah boleh dijual? Belum, karena masih di tangan si pemilik barang. Ini riba ini. Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak, jangan kau jual barang menjadi milikmu. Kapan menjadi milik Anda? Dengan akad dan dengan diterima barang baru boleh dijual. Ya, ini sudah akad tapi belum diterima barangnya, karena yang terjadi adalah tukar uang dengan uang. Risiko masih di tangan pemilik barang. Dia terima uang dari sini, umpamanya diterima 10 juta, dia serahkan ke suppliernya umpamanya 9 juta. Untung dia berapa? Barang mana? Nggak ada, barang masih di tangan supplier. Berbeda kalau barang sudah di tangan Anda, itu bertukar uang dengan barang. Kalau tidak, tukar uang dengan uang, maka ini adalah riba. Allahul musta'an. Ada solusi apalagi lain? Masalah uang. Jelas Ibu? Iya Pak. Iya Ustaz. Solusinya, ketika orang pesan mau beli uang, bilang nanti saya belum ada akad dengan Anda. Jelas? Iya. Nanti coba hubungi saya sekitar sekian jam atau sekian hari. Ya. Lalu sekarang Ibu beli mata uang yuan tadi. Paham? Terima uangnya. Iya. Kalau Ibu punya rekening yuan, bisa kan dikirim ke yuan, ada rekening di Indonesia. Kalau dolar ada kan ya. Kalau Ibu punya rekening, masukkan ke rekening Anda dulu. Masuk ke rekening Anda, sudah tunggu hubungin orang tadi, atau Anda hubungin lagi, atau orang itu nunggu menghubungin Anda. Anda hubungin, sekarang bisa transaksi. Permasalahannya modalnya tuh kita tidak punya gitu Pak. Kalau tidak punya modal, jangan dagang. Terlalu besar. Ya, nggak punya modal, ingin kaya, ingin dagang, gimana caranya? Kalau nggak punya modal tadi, bilang ke tukang yuan, atau bilang ke tukang yang punya rupiah, yang mau yuan. Saya tidak punya, tapi bisa saya carikan. Paham? Paham. Silakan Anda deal dengan dia, saya dapat fee sekian. Ya. Oh iya. Atau Anda bilang ke tukang yang punya yuan, Iya. yuan ini ada orang mau beli dengan harga sekian, silakan Anda buat akad, saya fee sekian. Jelas? Jelas Ustaz. Tapi tidak boleh dari kiri kanan Anda dapat. Iya Ustaz. Hanya dari satu saja. Iya. Karena fungsi wakil, dia akan memperjuangkan hak yang diwakilinya. Kalau Anda adalah wakil dari si pembeli, maka akan Anda tawar harga yuan semurah-murahnya, iya atau tidak? Agar menguntungkan mewakil Anda pembeli tadi. Kalau Anda jadi wakil dari si yang punya yuan, akan Anda berikan harga setinggi-tingginya agar menguntungkan yang punya yuan, iya atau tidak? Kalau Anda dapat dari kiri kanan, yang untung hanya Anda sendiri, orang rugi dua-duanya. Ini adalah zalim, nggak punya uang tapi merugi orang. Syukran Ustaz. Allah barik fik Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan hukum kredit syariah yang dikeluarkan oleh Bank BUMN Syariah atau Bank kredit syariah atau BNI kredit syariah? Kartu kredit syariah atau kredit syariah? Kartu kredit syariah. Yang dikeluarkan oleh Bank BUMN Syariah dalam kurung BNI Syariah. Jangan. Udah, skip. Ini pertanyaan baru. Skip pertanyaan baru. Kalau dari bank konvensional sudah pasti haram. Bagaimana dengan bank syariah yang saya belum tahu bagaimana perjanjiannya? Mohon penjelasannya. Mengenai kartu kredit di bank syariah, ya, Anda dikasihnya kartu, berbeda nggak cara kerjanya dengan yang kita jelaskan tadi? Sama. Kalau sama hukumnya berbeda atau sama?
Udah selesai. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan titipan dari teman saya. Jadi intinya sejauh mana faktor darurat pada saat kita atau pemilik perusahaan itu ingin mengembangkan perusahaan, ingin mengembangkan perusahaan, baik dalam menambah aset ataupun mau mencoba invest untuk kerjasama yang lebih besar gitu ya, bukan level middle low tapi udah up gitu, dengan meminjam di bank syariah. Artinya kita sudah tahu bank syariah di sini tanda tanya, artinya apakah faktor darurat itu bisa membolehkan tanda kutip atau sama sekali nggak ada. Artinya ya sayang nanti umat non muslim akhirnya bisa menggunakan bank syariah kemungkinan. Pertama, darurat, apa yang maksud dengan darurat? Kalau tidak dilakukan, hilang 5 yang penting dalam kehidupan manusia. Hilang agama, hilang nyawa, hilang akal, hilang harta, hilang kehormatan. Ini kalau nggak nambah asetnya dengan cara ke bank tadi, akan hilang, mati dia. Bilang saya mau mati nih uang. Aset perusahaan saya nggak menambah dalam tahun ini, saya mau nambah, kalau nggak saya mati. Jangan mati, silahkan bikin riba kamu daripada mati. Tapi pernah terjadi, ini nggak pernah, saya yakin. Paham? Iya. Atau hilang dinnya, kayaknya kalau begini terus jadi murtad saya ini, aset saya cuma 11 miliar saja. Ini nggak syukur, orang udah 11 miliar pengen murtad lagi. Dia pengen 20 miliar katanya. Jadi kalau daripada murtad, dia udah pakai jadi riba daripada kamu murtad. Ketiga, hilang akalnya. Dia bilang, saya aset 11 miliar ini kalau lama-lama jadi gila saya. Jangan gila, ambil aja daripada kamu gila, ambil riba. Tapi ini ada orang seperti ini. Kalau ada, betul boleh darurat. Paham Anda ini? Dia sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah telah menjanjikan kehancuran. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Banyak kisah-kisah nyata dari teman-teman para pebisnis. Ya, ketika usahanya dibangun dengan uang yang halal tanpa ada 1 sen pun riba, percepatan pertambahannya luar biasa. Dia mengatakan bisa di atas 1000% per tahun, Ustaz. Ketika itu tawaran riba mulai menggoda dan dari banyak sisi merayu. Mereka yang datang, ketika saya ambil sedikit pertambahan modal saya dengan riba, dalam waktu kurang 1 tahun, per hari ini saya terlilit hutang. Tadi 1000% lebih pertambahannya, sekarang kurang 1 tahun terlilit hutang. Ya, saya bilang saya nggak heran, karena ini sudah dijelaskan oleh Allah, sebuah kepastian dan keniscayaan bagi setiap muslim. Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Jangankan pribadi, negara. Jangankan negara yang mengaku sebagai negara terkuat ekonominya, kemudian banyak pakar ekonominya, ribuan, ratusan profesor di negaranya, tetap ekonominya hancurkan dari riba. Amerika itu ekonominya acak kadul karena permasalahan riba, ya. Paham? Sekarang pribadi ingin menjadi kaya dengan cara riba, bisa, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Pindah dari bumi Allah ini. Bikin bumi sendiri, bisa Anda terapkan sistem riba di bumi Anda. Tapi selagi bumi Allah, Allah sudah membuat aturan, yaitu yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Paham? Usulkan ke teman Anda tadi, bikin planet baru, di sana tinggal, silahkan sistem riba Anda gunakan. Di situ baru dapat untung dan kaya Anda.
selagi masih planet ini sepertinya belum ada solusi untuk kaya dengan riba. Cukup. Allah barik fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Allah Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ibu-ibu silakan. Ibu ada? Enggak ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bisnis jualan buah secara online. Jual rumah? Buah-buahan. Buah-buah secara online? Ya. Nah, saya buka sistem PO. Jadi pre-order. Jadi saya order sesuai jumlah PO ditambah persediaan stok. Terus pertanyaannya? Untuk pertanyaannya maaf. Jadi untuk pembeli yang sudah PO itu biasanya transfer sebelum barang datang. Enggak paham saya. Kenapa? Untuk yang PO itu dia bayar sebelum barangnya datang. Sebelum barang nyampe ke rumah dia bayar dulu. Iya, sebelum barangnya juga sampai ke saya. Jadi Sebelum PO 1 minggu. Sebelum barang sampai ke ibu, dia bayar dulu. Dia sudah bayar. Berarti pada waktu akad ibu tidak punya barang. Iya. Apa bedanya dengan yang tadi? Tidak ada bedanya, Bu. Nah, reseller saya juga melakukan hal yang sama. Solusinya adalah gimana itu? ibu datang ke distributor tadi atau supplier tadi, pemilik buah, izinkan saya menjualkan barang Anda. Oh silahkan, kata saya izinkan. Tetapi syarat kedua yang membedakan antara keagenan atau wakalah dengan jual beli adalah uang tidak langsung dibayar. Artinya dia mengatakan saya tidak akan kirim barang ke end user sebelum ibu bayar cash ke saya. Paham? Kalau itu yang diminta dia, antara ibu dengan dia jual beli juga namanya. Tidak boleh ibu jualkan sebelum barang ibu beli dan terima. Tapi kalau dia mengatakan ya udah kita saling kenal, lama bertetangga atau satu kampung segala macam, silakan kamu jualkan. Nanti masalah uang akhir bulan kita hitung-hitungan. Jadi atau itu boleh. Jadi sebelumnya itu, jadi saya minta contoh dulu sama dia, lalu saya foto sendiri, lalu saya minta izin untuk menjualkan seperti itu Ustaz sebelumnya. Iya, bayarnya kapan? Bayarnya saat dia mau kirim barang ke saya. Saat? Dia mau kirim barang ke saya. Dia mau beri barang ke ibu, bayar dulu. Suppliernya mau kirim barang ke saya baru harus transfer, baru dia kirim ke saya. Ya, berarti ibu dengan dia bukan akad keagenan, tapi akad jual beli. Ya atau tidak? Ya. Sebelum barang ibu terima, ibu belum boleh menjualkan kepada end user. Berarti baiknya ready stock aja gitu ya, Ustaz? Ya betul. Stok lebih bagus. Ya. Resikonya ada, busuk barang. Tapi memang kalau pedagang adalah orang yang berani menanggung risiko. Enak aja ente nggak ada risiko, untung aja yang mau. Haram ya sih. Dan ini kebaikannya banyak. Ketika barang akan busuk, harga turun. Iya. Dan setelah harga turun, gitu ya, Anda juga bisa bersedekah ke tetangga. Tapi jangan yang busuk disedekahkan. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bila anak membayarkan cicilan kartu kredit orang tua dalam kondisi ulangi bagaimana hukum? Bagaimana hukum bila anak membayarkan cicilan kartu kredit orang tua dalam kondisi orang tua saat ini terkadang tidak mampu membayarkan cicilan tersebut? Pertama, kewajiban anak bukan membayarkan, tetapi menasihati orang tuanya akan bahaya dari siksaan Allah Azza wa Jalla bagi pelaku riba. Dibayarkan oleh anak, apakah selesai kasus riba orang tua? Belum kan? Ketika belum, Allah sudah janjikan, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali melakukan riba, Allah ancam akan memasukkan dia ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dengan dibayarkan tadi, orang tua masih melakukan riba terus. Maka yang paling utama adalah nasihati orang tuanya dan
tutup kartu kredit orang tuanya, kemudian tanggung jawab utang orang tua pokoknya bayarkan ke bank. Pokoknya, utang pokoknya, bunganya jangan bayarkan, karena itu bunga riba. Mau bang itu? Nggak tahu saya mau apa tidak. Tadi seperti tadi bisa, kan bisa katanya. Akhirnya nego, ya malah dipotong sama dia sebesar pokok hutang. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya bekerja di salah satu provider telekomunikasi. Kurang jelas. Provider telekomunikasi? Ya. Masya Allah. Ya, saya kerjanya sebagai teknikal sih Pak. Tapi sebagai kerja teknisi. Cuman di dalam provider kan pasti ada layanan ya Pak. Ini layanannya ada layanan pasca bayar. Maksudnya apa ini? Jadi kita ditawarkan satu paket seperti internet dan lain sebagainya, didetailkan seperti itu, dikasih harga sebulan 400 atau 300 gitu. Nah, di dalam layanan pasca bayar ini provider kami menawarkan sebuah hadiah, Ustaz. Jadi kalau misalnya mengambil yang paket 400 nanti mendapatkan HP, katakanlah seperti itu. Dan itu terikat kontrak, maksudnya kalau misalnya selama 2 tahun itu terus pakai terus, artinya tidak berhenti, berarti HP-nya yaitu sudah jadi milik dari konsumen. Tapi kalau kurang dari itu sudah berhenti, maka dikembalikan apa adanya. Apa adanya, walaupun sudah jadi sampah. Nah, saya kurang tahu. Kalau apa adanya kalau udah jadi sampah, udah masuk nyebur ke got 5 kali. Ya, yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Allah berfik. Dia kan dari awal sudah setuju bahwa dikembalikan apa adanya. Kalau misalnya Ustadz tidak ada ikatan itu, bagaimana ceritanya Ustadz? Jadi dia di awal langsung dapat aja gitu kan? Langsung dapat, lebih bagus. Lebih bagus Pak? Lebih bagus. Oke, makasih Ustadz. Berarti hadiah yang dia berikan kalau selama tadi adalah jasa menggunakan, bukan zat atau barangnya, bukan hadiah barang, tapi hadiah jasa. Boleh, boleh. Ya. Dan bahkan dari awal pun dia mengatakan risiko apapun kami siap menanggung bila terjadi pada barang tersebut. Pada dasarnya itu risiko ditanggung oleh yang menerima barang, tapi sudah diikhlaskan oleh dia, bagus, alhamdulillah. Ya, fadal. Fadal ibu-ibu. Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apa hukumnya kita bekerja di perusahaan di bagian keuangan di mana kita itu dalam pekerjaannya menagihkan imbalan jasa ke klien dengan menyertakan PPN 10%. Apakah kita termasuk dari bagian penarik pajak itu, Ustaz? Ulangi, imbalan jasa? Kita menagihkan imbalan jasa ke klien dengan menyertakan PPN 10% dan itu sebuah keharusan. Kamu bayar 10%. Berarti ibu saya nagihkan ke klien. Iya, membantu menarikkan pajak. Betul, ya? Betul. Iya, betul. Dan Gimana? Rasulullah sudah bilang tidak akan masuk surga. Ya. Orang yang narik pajak tidak akan masuk surga, dan ibu penarik pajak. Oke, berarti haram berarti ya, Ustaz? Iya, kalau masuk surga. Oke. Jelas ibu? Jelas. Ya. Oke. Syukuran Ustaz. Ya Allah barik fiik. Paling kalau ibu ingin, jangan tuliskan di sana ada pajaknya, langsung saja harga sekian. Kemudian bayarkan. Ya, berarti laba Anda yang dipotong. Paham? Kalau Ustaz. tadi berarti yang dizolimi Anda. Kalau yang tadi Anda membantu negara menzolimi orang. Cuman ada keharusan untuk kita membuat e-fakturnya itu, Ustadz. Apa? Kalau kita menagihkan itu ada keharusan kita membuat e-faktur, faktur pajak. Harus ada. Harus ada. Kalau harus ada, berarti memang dia ingin Anda jadi kaki tangannya bareng-bareng dengan dia ke sana.
Jelas? Oke, berarti haram ya Ustadz ya? Iya. Haram, oke. Oke, jazakumullah khairan Ustadz. Allah barik fiik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz, Ane mau tanya, Ane sekarang bekerja di supermarket. Ane bekerja 6 hari dalam seminggu, 5 hari di bagian admin pembelian. Kurang jelas, 6 hari seminggu, terus 5 hari di bagian admin pembelian. 5 hari di bagian admin pembelian. Admin pembelian. 1 hari di bagian kasir penjualan. Kasir penjualan sehari. Ya. Terus di bagian pembelian terkadang Ana mencatat pembelian dengan cara tempo atau kredit. ya. Di bagian kasir penjualan, Ana terkadang menerima transaksi menggunakan kartu kredit. Yang ingin Ana tanyakan, apakah Ana termasuk dari golongan yang disabdakan Rasulullah bahwa Rasulullah SAW melaknat pelaku riba? Di bagian yang pertama tadi apa? Yang 5 hari tadi penjualan tidak tunai. Iya. Kredit. Di bagian tidak tunai. pembelian, dia mencatat pembelian dengan cara tempo atau kredit. Dengan cara tempo tadi, ada nggak denda keterlambatan penalti catatnya? Tidak ada. Nggak tahu. Nanti biar dia bertanya sampai tahu. Iya. Kalau ada denda keterlambatan dicatatkan di situ, haram. Berarti dia menulis akad riba. Kalau untuk pembelian tunai, tapi pembelinya menggunakan kartu kredit, dia bayar tunai atau tidak pembeli tadi? Tunai, kan bayarnya tunai. Cuman pakai bukan uang dia, pinjam uang orang. Yang akad riba antara dia dengan pemberi pinjamannya, yaitu bank penerbit kartu. Dengan Anda kan tidak ada hubungan riba dia kan? Ada atau tidak? Cuman masalahnya, apakah uang yang dipinjam dengan riba tadi halal untuk membayar barang dan jasa? Halal. Yang riba, dosa riba antara si pemegang kartu dengan bank. Status uang di tangan peminjam, yaitu nasabah yang membeli, halal dia bayarkan, dan halal uangnya Anda terima. Kalau tidak halal, repot kita. Negara Indonesia untuk membangun semua fasilitas ini, pinjam uang dengan riba atau halal? Sebagian besar dengan uang riba, dengan cara riba, digunakannya buat jalan. Oh, ini kan uang riba, nggak halal, saya lewat jalan sini, pinggir, lewat pinggir, jangan lewat jalan, lewat pinggir, masuk ke got, gotnya juga pakai riba juga. Berarti Anda jalannya sawah-sawah orang. Lebih haram lagi karena zalim, mematikan usaha padi orang yang matiin. Paham ini? Yang dosanya negara yang pinjamnya, tapi status uangnya digunakan untuk membangun fasilitas tadi, tidak ada masalah kita gunakan karena uangnya halal. Jelas? Jawabannya jelas tadi kan? Halal Anda terima pembayaran menggunakan kartu kredit tadi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada niat mau jual rumah Ustadz. Alhamdulillah. Namun qadarullah setelah 1 tahun itu belum laku-laku. Ya. Yang saya pahami kalau menjual rumah setelah 1 tahun belum laku tetap ada zakatnya Ustadz. Nah, sebentar. Ini Anda jual rumah, tujuannya rumah ini rumah ditempatin atau rumah kedua, ketiga yang tujuannya investasi? Rumah kedua, rumah ketiga Ustadz. Rumah kedua, ketiga yang tujuannya memang investasi. Awalnya ditempati tapi pindah menjadi rumah kedua dan akan dijual Ustadz. Iya, nah, tujuannya rumah kedua ini ketika beli pertama pindah. Ini tujuan ini dari awal ingin dijualkan untuk investasi atau suatu saat biarkan dulu, sewakan dulu, tapi suatu saat butuh uang perlu dijual. Suatu saat butuh uang perlu dijual Ustadz. Waktu dijual. Iya. Ini bukan barang dagangan karena tadi selama ini Anda sewakan, ya. Selama ini kosong Ustadz. Siapa yang nempati jin? Gak boleh rumah kosong ya. Kalau Anda umpamanya tidak sewakan, minta saudara-saudara, teman-teman, silakan tempatin. Karena rumah kosong akan tempat jin, nanti ketika Anda ingin menguasai lagi, perang dulu dengan jin, capek. Karena tidak ada yang menempati, akhirnya direncanakan untuk dijual. Ya, data jual secepatnya sebelum jin makin lama berkuasa di sana. Nah itu setelah 1 tahun belum laku-laku, ya. Apakah ada zakatnya Ustaz? Ini tidak ada zakatnya.
Karena Anda ketika mengiklankan, udah 1 tahun. Sudah Ustaz. Yang diinginkan tadi investasi pertambahan harga. Iya Ustaz. Ya, ini maaf ada zakatnya. Maaf, ada zakatnya. Ada zakatnya. Pertanyaan saya, zakatnya adalah 2,5% dari perkiraan harga setiap tahunnya. Itu dia Ustaz. Anda iklankan kemarin bulan apa? Tahun lalu sekarang bulan apa Ustaz? Oktober mungkin Ustaz. Oktober, belum setahun. Berarti sebelum itu Ustaz, hitung-hitungannya Nggak tahu saya. Hitung-hitungannya udah Anda 1 iklankan tahun. tanggal berapa, bulan apa? Yang iklankan saudara saya Ustaz. Iya, tapi kan punya Anda tentu tahu Anda kapan diiklankannya. Kalau sekarang Mei mungkin tahun lalu April ya Ustaz ya, sebelum April dia iklankan. Sekarang sudah Mei. Iya. Bayarkan zakat sekali. Perkirakan sekarang harganya berapa? Keluarkan zakatnya sekali. Kalau tidak punya uang tunai, ngutang dulu zakat. Boleh. Nanti kapan laku, keluarkan zakat dulu tadi, sekali tadi. Ya, pertanyaan saya Ustadz, waktu kita memperkirakan berapa harganya, apakah mengikuti NJOP atau bukan NJOP, perkiraan. Tanya orang sekitar berapa harga segini. Jelas? NJOP jauh di bawah harga ya. Berarti bukan harga iklan ya Ustadz ya? Harga yang diiklankan? Bukan, harga setahun setelah jatuh tempo zakat. Syukur Ustaz. Allah salam. Ya. Ya, ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya, profesi saya konsultan pajak. Apa? Konsultan pajak. Konsultan pajak. Nah itu boleh nggak Ustadz? Kalau tadi kan pemungut pajak nggak boleh, haram. Nah pemungut pajak tidak boleh. Kalau ibu? Saya konsultannya. Pahlawan pembela wajib pajak. Iya ibu. Artinya ketika ada yang konsul, ibu akan berusaha mengurangi kewajiban pajak atau akan menambah kewajiban pajak? Kalau dulu dari kuliah saya sih saya diajarin untuk ngurangin beban pajaknya klien sih Ustadz. Boleh kalau itu. Bahkan dosen saya bilang yang wajib dibayar itu zakat bukan pajak. Itu gimana Ustadz? Boleh kalau tujuan ibu adalah meringankan wajib pajak, harusnya dia bayar pajak 1 miliar, kemudian dengan cara hitungan yang tidak melanggar peraturan, karena nanti bisa-bisa ibu yang kebui. Ya, yang tidak melanggar peraturan bisa berkurang pajak dari 1 miliar menjadi 700 juta. Halal. Karena ibu membantu orang yang terzolimi, bukan membantu pihak negara yang menzolimi. Kalau ibu mengatakan ini pajaknya harusnya 1 miliar, tapi karena ada begini naik jadi 1,2, ibu ini membantu memberatkan dia. Sebesar itu kalau tidak bisa ibu kurangi, jangan. Kalau bisa kurangi baru lakukan, ya, sehingga terbantu dia dari sebahagian kezaliman. Ya. Oh jadi boleh ya, nggak apa-apa ya Ustadz jadi konsultan? Insya Allah. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah tentang seorang yang bekerja di lembaga negara, menjadi khalifah, ketika ada salah satu khalifah menerapkan pajak kepada warga negaranya. Ya, lalu ada yang menanyakan, halal atau haram saya di lembaga ini? Tergantung niat Anda. Kalau niat Anda ingin membela para orang wajib pajak berkurang kewajibannya, kezaliman berkurang atas dirinya, halal Anda bekerja di situ. Ya. Kalau niat Anda, ya, tapi dengan ini konsekuensinya apa? Pangkat Anda kan naik-naik. Kalau dia sebagai karya pegawai, iya atau tidak? Iya, sedikit pendapatannya, ya, tapi tidak masalah. Dengan demikian halal gaji Anda. Baik. Terus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya memiliki kartu kredit.
namun saya tidak pakai kartu kredit tersebut karena teman saya perlu, maka saya pinjamkan kepadanya kartu kredit. Teman perlu, dia pinjamkan ke teman. Dia pinjamkan kartu kredit. Hingga akhirnya sampai sekarang tagihan akibat transaksi yang dia lakukan tidak dibayarkan sehingga menimbulkan bunga. Pertanyaannya, apakah ini tanggung jawab saya untuk melunasi hutang teman saya tersebut? Secara syar'i tidak. Tapi secara legal hukum yang masuk penjara siapa? Saya atau teman saya? Faham maksudnya? Yang jelas, walaupun tidak Anda gunakan, ini kan saya katakan tadi, semenjak Anda buka, selagi masih ada persyaratan denda tadi, haram baginya, walaupun nggak pernah dipakai. Ngapain Anda tidak gunakan, kemudian amper dosa riba jalan terus? Ini bodoh 2 kali, bodoh kuadrat ya akhi. Paham? Semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita dan menyelamatkan kita dari sesuatu yang diharamkannya. Fadhal. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jika ada sebuah perusahaan ini dimiliki oleh 4 orang. Pertanyaannya, adakah zakat perusahaan? Masing-masing orang ini memiliki harta sampai satu nisab atau tidak dalam modal perusahaan tadi. Yang milik ini yang punya modal juga. Yang memiliki perusahaannya yang punya modal perusahaan. Dia 4 orang kan? 4 orang. Masing-masing modal mereka berapa? Misalkan 25 juta, ada berapa miliar? 25%. Modalnya 25%. Nominal rupiahnya berapa? Perkiraan? Nggak tahu kalau nggak tahu gimana saya menghitung? Kalau tidak sampai nisab, tidak ada zakatnya. Tapi zakat perusahaan berarti ada ya Ustaz ya? Berarti saya harus ngitung pribadi, bukannya perusahaan. Kemudian dari perusahaan ini, andai saya punya saham perusahaan tadi, aset seluruhnya 100 juta, ada 4 orang, berarti saya seperempatnya 25 juta. Dari 25 juta ini, apakah semuanya dia kegiatannya dalam usaha apa perusahaan ini? konsultan arsitek. Konsultan arsitek berarti tidak ada jual beli barang, bukan zakat niaga, hanya jual beli jasa dapat uang. Maka dilihat sampai enggak uang penerimaan ini yang terkumpul sampai nisab atau tidak. Kalau terus terima bagi langsung, habis terus, tidak ada zakat perusahaan, zakat masing-masing individu. Paham? Adapun gedung, tempat itu kan enggak dizakatkan, atau mobil operasional enggak dizakatkan. Paham Anda? Paham. Jazakallah Ustaz. Allah salam. Ya, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya perihal komisi, Ustaz. Perihal? Komisi. Terus. Jadi misalkan saya kerja di perusahaan A. Misalkan? Saya bekerja di perusahaan A. Kemudian bekerja sama dengan forwarder. Apa? Forwarder, Ustaz. Jasa pengiriman luar negeri, forwarder. Tiba-tiba saya punya teman minta jasa forwarder ke saya kenalin. Lalu saya kenalin forwarder yang saya kenal itu ke teman saya. Saya buat akad ke perusahaan ibu? Enggak, ke perusahaan teman saya. Bukan ke perusahaan saya. Kan saya di A, dia di B misalkan gitu, teman saya. Saya kenalin forwarder yang saya punya, lalu saya buat akad ke si forwarder itu bahwasanya misalkan pengirimannya 80.000 per kilo. Terus si forwarder bilang oke, 80.000 per kilo ditawarkan ke si teman saya itu, dan saya dapat fee 2.000. Jadi harga aslinya 78.000. Jadi itu selama fee-nya buat saya. Selama masih transaksi ibu terus dapat per kilo? Iya. Haram ini ibu. Oh gitu. Iya. Enak banget kalau gitu. Akad samsara itu selesai sekali. Berapa Anda minta umpamanya, saya kenalkan Anda, perkirakan berapa umpamanya keuntungan rugi dia, saya minta. Kalau dari awal harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, merujuk biasa aja, memperkenalkan 2 orang berbisnis itu berapa dapatnya. Dapat umpamanya
1% atau 2% atau 5% dari nilai proyek. Udah, setelah itu mereka bikin akad lagi, enggak perlu minta ke Anda lagi, Anda pun enggak boleh minta lagi karena mereka tanpa Anda sekarang yang kedua kan. Oh gitu Ustaz. Tapi kan Anda bilang gara-gara saya, Ustaz. Gara-gara siapa? Siapa tahu dia kedua ini melalui orang lain lagi. Itu sih kemauan dari forwardernya Ustaz gitu. Jadi ya kalau kemauan bilang ke dia ikhlas enggak kamu. Oh gitu Ustaz. Saya yang halalnya hanya sekian rupiah buat saya. Kalau dia ikhlas, jangankan 2%, 100%-nya pun boleh. Oh gitu. Kalau seandainya naikin harga Ustaz, misalkan dari dia bilang ya udah nih dari saya 80.000 terserah mau tawarin berapa ke si teman saya itu. Ah, itu boleh. Ah, itu boleh Ustaz. Boleh. Misalkan saya dia mengizinkan dari saya sekian, tawarkan sekian oleh dia. Ya, ketika Anda menawarkan kan tidak harus bayar dulu ke dia kan, ketika deal. Iya, nanti dia yang transfer ke si forwardernya itu, nanti baru saya dapat fee-nya. Gitu Ustaz. Boleh. Anda hanya sekedar mempertemukan saja. Ini akad wakalah seperti yang kita jelaskan tadi samsara. Oh, jadi gimana? Jadi boleh Ustaz? Yang nambahin tadi? Boleh. Oh, nambahin boleh. Cuman yang tadi fee hanya sekali aja gitu Ustaz? Iya. Oh gitu. Ya udah, oke. Makasih ya Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Yang bisa terus menerus itu pahala, iya. Saya ngajarin Anda, selama Anda mengamalkan ini, selamat dari neraka, saya dapat terus pahalanya. Atau Anda ngajarin suami, atau suami ngajarin istri, atau ngajarin anak, selagi dia mengamalkan, iya terus. Kalau bisnis jangan ya akhi. Allah Maha Pengasih Penyayang. Kalau manusia disifati Allah, wa kana al-insanu qatura. Manusia itu pelit. Baik. Ya. Terakhir. Bagaimana hukum pemakaian e-card yang mendapat cicilan 0%? Apa pemakaian? E-card. Card itu apa? Kartu elektronik yang mendapat cicilan 0%. Cicilan 0% maksudnya apa? Cicilan 0%. E-card apa kartu kredit? Ala kulli hal, alhamdulillah. Ya, nanti saya pelajari dulu apa ini kasusnya. Karena kalau e-card biasanya ada uangnya kan? Ya atau tidak? Tidak perlu cicilan-cicilan, langsung kan ya? Langsung atau cicilan-cicilan? Langsung dipotong dari uang semuanya. Atau dia ingin belinya nyicil? Boleh, asal tidak ada denda. Baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.